Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosni Dwi Nurhayati dengan NPM 212151074 dari kelas 2021C. Saya berasal dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas ujian akhir semester gasal mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, SPD MPD. Langsung saja, soal nomor 1, yaitu tentukan FPB dari 3077 dan 288, dan nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linear. Untuk penyelesaiannya, yaitu kita uraikan terlebih dahulu, kalau 3077 itu berapa kalinya 288. Nah, kita dapat 3077 itu sama dengan 10 kalinya 288 ditambah 197. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mengikuti yang ini, yang di atas. Jadi 288 itu harus berapa kalinya 197. Nah, kita dapatkan 288 itu 1 kalinya 197 ditambah 91. Kemudian 197 itu 2 kalinya 91 ditambah 15. Kemudian 91 itu sama dengan 6 kalinya 15 ditambah 1. Dan 15 itu sama dengan 1 kalinya 15 ditambah 0. Jadi kita dapatkan FPB-nya itu 1. Untuk langkah yang selanjutnya itu menyatakan sebagai kombinasi linear. Nah, kan tadi udah didapatkan kalau FPB-nya itu 1. Kemudian 1 sama dengan kita cari dalam bentuk X dan Y. Nah, untuk koefisien X-nya itu 3077 dan untuk koefisien dari Y-nya itu 288. Nah, dari langkah yang pertama kita dapatkan kalau 1 itu bisa dicari dengan 91 dikurangi 6 kalinya 15. Kemudian disubstitusikan ke sini. Kemudian, nah 15 juga kita dapatkan dari langkah yang pertama, yaitu 197 dikurangi 2 kalinya 91. Kemudian di operasinya disederhanakan. Didapatkan 1 sama dengan 13 kalinya 91 dikurangi 6 kalinya 197. Nah, 91 kita uraikan lagi menjadi 288 dikurangi 1 kalinya 197. Jadi setelah disederhanakan, yaitu 1 sama dengan 13 kalinya 288 dikurangi 19 kalinya 197. Kemudian 197 kita uraikan lagi. Kita dapatkan dari langkah yang tadi yang pertama. Kemudian didapatkan 1 sama dengan 203 kali 288 dikurangi 19 kali 3077. Nah, ini bentuknya sudah sama seperti yang di atas, cuma beda posisi. Ini Y dulu, kemudian X. Nah, kita ubah posisinya menjadi X terlebih dahulu. Jadi kan 3077X, berarti X-nya itu didapat negatif 19, kemudian Y-nya kita dapatkan 203. Nah, jadi X-nya itu negatif 19 dan Y-nya 203. Untuk soal yang kedua, yaitu buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, untuk penyelesaiannya kita cari satu-satu dulu. Kita cari yang 2 pangkat 36 itu habis dibagi 14. Nah, kita cari bentuk eksponen dari 2 pangkat 36 yaitu, nah, saya sendiri menggunakan 2 pangkat 4 karena menurut saya lebih memudahkan.
Kemudian 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16. Nah, 16 dalam modulo 14 itu 2 kan. Nah, jadi 2 pangkat 4 kongruen dengan 2. Kemudian, nah kita kalikan lagi bentuk eksponen ini agar bisa nantinya mendapatkan 2 pangkat 36. Jadi harus terus dikalikan. Sehingga hasil akhirnya 2 pangkat 36. Nah, saya langsung mengalihkan dengan 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 dikali 2. Karena kan tadi sudah kita tahu 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2. Jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2 dikali 2. Jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 itu hasilnya 2 pangkat 8. Kongruen dengan 4 modulo 14. Kemudian 2 pangkat 8 kita kalikan lagi dengan 2 pangkat 8, hasilnya kongruennya kongruen dengan 4 kali 4. Kemudian 2 pangkat 16, jadi 2 pangkat 16 kongruen dengan 16. Nah, 16 kita sederhanakan, kita modulo 4, dalam modulo 14 itu sama dengan 2 kan. Nah, jadi 2 pangkat 16 kongruen dengan 2 modulo 14. Kemudian kita kalikan lagi bentuk eksponennya untuk mendapatkan 2 pangkat 36. Kita kalikan dengan 2 pangkat 16, jadi 2 pangkat 32 kongruen 4 modulo 14. Nah, kan ini 2 pangkat 32. Untuk mencapai 2 pangkat 36 kan pangkatnya kurang 4. Jadi kita kalikan 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 32 kan tadi kongruen 4 modulo 14. Nah, untuk 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 2 modulo 14. Jadi, ini 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 itu kongruen 4 kali 2. Jadi, 2 pangkat 36 itu kongruen 8 modulo 14. Nah, sekarang mencari yang 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, saya juga menggunakan pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 itu kongruen dengan 11 modulo 14. Kemudian kita kalikan dengan eksponen 3 pangkat 4. Jadi, ini 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 kongruen 11 kali 11 modulo 14. Dan hasilnya 3 pangkat 8 kongruen dengan 121. 121 itu didapat dari 11 kali 11. 121 modulo 14. Nah, 121 dalam modulo 14 itu 9. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi pangkatnya. Kita kalikan dengan 3 pangkat 8, jadi 3 pangkat 16 kongruen dengan 81 modulo 14. Nah, 81 ini dalam modulo 14 kongruen dengan 11. Nah, jadi 3 pangkat 16 itu kongruen 11 modulo 14. Lanjut lagi jumlahkan pangkatnya dengan pangkat 16 lagi, sehingga 3 pangkat 32 itu kongruen 121 modulo 4. Nah, kita sederhanakan lagi, kalau 131 itu dalam modulo 14 yaitu 9, kongruen dengan 9. Nah, kan ini 3 pangkat 32. 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 kongruen 9 kali 11 modulo 14. Jadi 3 pangkat 36 kongruen 99 modulo 14. Nah, 99 dalam modulo 14 itu kongruen dengan 1. Nah, ini kan 3 pangkat 36. Untuk mencapai pangkat 38 kurang pangkat 2. Jadi kita tambahkan pangkat 2 dengan dikali 3 pangkat 2. Yaitu 3 pangkat 36 kan tadi kongruen 1, dan 3 pangkat 2 itu kongruen 9. 3 pangkat 3 kan 9. Nah, jadi 3 pangkat 38 ini kongruen 9 modulo 14.
Maka didapatkan 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 8 dikali 9 modulo 14. Kemudian dikalikan 8 kali 9 72. Nah 72 di dalam modulo 14 itu kongruen dengan 2. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Soal berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 123x kongruen 132 modulo 231. Untuk penyelesaiannya, 123x dikurangi K dikali 231 kongruen 132. Nah, ini kita perkecil, jadi yang ini, yang ruas sebelah kiri kita perkecil, itu kita dapatkan 3. Jadi kan kalau 3 kali 41x itu 123x. Kemudian kalau 3 dikali negatif K 77 itu hasilnya negatif K 231. Nah, kita dapatkan 3 ininya. Kemudian 3 ini, kemudian kedua ruas kita bagi 3, sehingga didapat 41x dikurangi K kali 77 kongruen 44, karena 132 dibagi 3 itu 44. Kemudian ini kedua ruas kita tambah dengan K kali 77, jadi 41x kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77, didapat X kongruen dengan 44 ditambah K kali 77 per 41. Nah, kita cari berapa nilai K jika disubstitusikan ke persamaan ini. X kongruen 44 ditambah K 77 per 41 itu hasilnya bilangan bulat. Nah, saya dapatkan K-nya itu untuk K yang pertama yaitu 17, didapat X1-nya 30. X1-nya kongruen 33 modulo 231. Nah, untuk K yang kedua didapat 58 dan setelah disubstitusikan mendapatkan X2 sama dengan 110 modulo 231. Nah, untuk K yang ketiga yaitu 99 dan mendapatkan X3 kongruen 187 modulo 231. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah 33, 110, dan 187. Untuk soal yang keempat, yaitu carilah 2 buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari satu kelipatan 107. Untuk penyelesaiannya, nah, kita misalkan terlebih dahulu bilangan ganjil positif tersebut, kan dicarinya itu 2 buah bilangan ganjil positif. Nah, kita misalkan dulu dengan untuk bilangan pertama 2x ditambah 1. Kenapa 2x ditambah 1? Karena berapapun nilai x, jika dikalikan 2 kan akan menghasilkan genap. Nah, untuk menjadikan 2x itu ganjil, maka harus ditambah bilangan ganjil, yaitu saya di sini menggunakan 1. Jadi 2x ditambah 1 itu untuk bilangan pertama, pemisalan bilangan pertama. Dan untuk pemisalan bilangan kedua, saya menggunakan 2x ditambah 3. Nah, maka penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, ini bilangan pertama dikalikan bilangan kedua kongruen 10 modulo 107. Nah, ini dikalikan, didapatkan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3 kongruen 10 modulo
107. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 10. Didapatkan 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 kongruen 0 modulo 107. Nah, kita jadikan yang ruas kiri ini untuk dijadikan kuadrat sempurna. Nah, kita lihat kan ini 4. Koefisien dari x pangkat 2-nya 4. Nah, berarti kita sudah menemukan clue yang pertama, yaitu untuk mencari akar kuadrat sempurnanya itu kan 2x. Karena 2x itu kan karena 4x kuadrat itu didapatkan dari 2x dikali 2x. Kemudian kita mengetahui dengan clue yang kedua, yaitu koefisien dari x pangkat 1, yaitu 8. Kita tahu bahwa 8 itu 2 kalinya dari 4. Nah, berarti kita mendapatkan 2x ditambah 2 dikuadratkan. Tapi yang kurang di sini untuk konstantanya. Untuk konstantanya kan awalnya negatif 7. Nah, agar senilai dengan 2x ditambah 2 dikuadratkan, kita harus menambahkan kedua ruas dengan 11. Jadi didapatkan 4x kuadrat tambah 8x ditambah 4. Nah, kita jadikan kuadrat sempurna. Bisa dijadikan kuadrat sempurna. Kemudian 2x ditambah 2 dikuadratkan kongruen 11 modulo 107. Nah, kemudian kita cari ini nih. Hasil dari kongruen ini itu yang bisa dijadikan kuadrat. Angka kuadrat. Kan 11 nggak bisa. Jadi kita cari kongruen yang lain. 11 ditambah 107, 118. Tapi 118 bukan merupakan angka kuadrat. Nah, kemudian kita cari lagi. 118 ditambah 107, kita dapatkan 225. Jadi 11 itu kongruen dengan 225 modulo 107. Nah, kita gunakan yang 225. Jadi 2x ditambah 2 dikuadratkan kongruen 225 modulo 107. Kemudian 2x ditambah 2 dikuadratkan kongruen dengan 225 itu kan 15 kuadrat modulo 107. Nah, maka terdapat dua penyelesaian, yaitu yang pertama 2x ditambah 2 kongruen 15 modulo 107, dan yang kedua yaitu kongruen dengan negatif 15 modulo 107. Nah, kita selesaikan yang positif 15 dulu. Nah, kemudian kita kita kurangi dengan 2 kedua ruas tersebut, jadi 2x kongruen 15 dikurangi 2 modulo 107. Dapat 2x kongruen 13 modulo 107. Karena 13 dibagi 2 itu tidak menghasilkan angka yang bulat, maka kita cari bentuk kongruen lain. Kita dapatkan 120 modulo 107. Jadi 2x kongruen 120 modulo 107, kemudian kedua ruas dibagi 2 didapatkan x kongruen 60 modulo 107. Nah, terus penyelesaian yang kedua itu yang negatif 15. Langkahnya sama seperti yang tadi. 2x kongruen negatif 15 dikurangi 2, hasilnya negatif 17 modulo 107. Nah, karena negatif 17 dibagi 2 itu enggak menghasilkan bilangan bulat, maka kita cari kongruen yang lain, yaitu kita dapatkan 90 modulo 107. Kemudian kedua ruas kita bagi 2 menjadi x kongruen 45. Jadi x untuk yang ke satu itu 60 modulo 107 dan x yang kedua yaitu kongruen 45 modulo 107. Nah, untuk x yang pertama, jika x-nya kongruen 60 modulo 107, maka ketika disubstitusikan ke pemisalan bilangan pertama dan kedua,
akan menghasilkan 121 dan 123. 121 untuk bilangan pertamanya dan 123 untuk bilangan yang kedua. Kemudian jika X yang kedua kita substitusikan, X kongruen 45 modulo 107 kita substitusikan ke pemisalan bilangan pertama dan kedua, maka akan menghasilkan nilai 91 untuk bilangan pertama dan 93 untuk bilangan yang kedua. Karena yang ditanyakan soalnya itu bilangan ganjil terbesar positif, jadi kita ambil yang terbesar antara ini 121, 123, dan 91 dan 93. Jadi dua buah bilangan ganjil terbesarnya adalah 121 dan 123. Untuk soal yang terakhir, yaitu carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Nah, untuk penyelesaian umumnya dulu. 84X dikurangi 438Y sama dengan 156 kan soalnya. Kemudian kita sederhanakan, didapat 14X dikurangi 73Y sama dengan 26. Nah, kita yang kita jadikan persamaannya itu persamaan X. Jadi dapat X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Nah, ini kenapa didapatkan ini 5Y tambah 1? Nah, ini kan awalnya 73Y per 14 ditambah 26 per 14. Nah, untuk 73Y dibagi 14 itu kan didapat 5, tapi menghasilkan sisa 3. Jadi ditulis 3Y ini sisanya di sini 3Y per 14. Kemudian 26 dibagi 14 kan 1 ya. Tapi ada hasilnya, ada hasil sisanya yaitu 12. Jadi yang sisanya itu dikumpulin. Jadi 3Y ditambah 12 per 14. Nah, ini dijadikan persamaan yang ke-1. Nah, kemudian kan ini masih pecahan ya. Nah, kita harus mencari persamaan sampai menemukan yang enggak pecahan gitu. Nah, kemudian kita pemisalan. Misalkan yang pecahannya ini itu T. Jadi T sama dengan 3Y ditambah 12 per 14. Nah, kemudian 14, kedua ruas kita kali dengan 14. Didapat 14T sama dengan 3Y ditambah 12. Kemudian kita jadikan persamaan Y. Jadi didapat Y sama dengan 14T dikurangi 12 per 3. Nah, 14T dibagi 3 itu kan 4 ya, 12. Nah, 14 dikurangi 12 kan sisanya 2. Jadi disimpan di sebelah kanan, 2T per 3. Nah, sedangkan kalau negatif 12 per 3 menghasilkan 4. Jadi nggak ada sisanya 0. Nah, kemudian yang Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3 itu kita jadikan persamaan yang kedua. Nah, tadi kan yang persamaan kedua masih ada pecahannya. Nah, kita terus cari pokoknya sampai enggak menemukan persamaan yang membentuk pecahan, yang ada pecahannya. Nah, misalkan untuk yang selanjutnya itu U. Nah, misalkan yang tadi 2T per 3 itu kita misalkan U. Jadi kedua ruas kita kali dengan 3 didapat 3U sama dengan 2T. Kemudian persamaannya kita ubah menjadi persamaan T. Didapat T sama dengan 3U per 2. 3 dibagi 2 kan 1. Kemudian menghasilkan sisa 1. Nah, sisanya biasa ditulis di sebelah kanannya. Nah, kemudian yang T sama dengan U ditambah U per 2 ini kita jadikan persamaan 3. Nah, ini kan masih pecahan. Kemudian kita pemisalan lagi ya. Yaitu misalkan V di sini. Jadi V sama dengan misalkan V itu U per 2. Kemudian kedua ruas kita kali 2 jadi dapat 2V sama dengan U. Tapi kita
jadikan persamaan itu persamaan U, jadi U sama dengan 2V. Nah, ini kemudian kita tulis persamaan keempat. Nah, ini kan nggak ada pecahannya. Nah, ini bisa langsung kita gunakan. Nah, kalau misalkan ketika pemisalan masih terus ada pecahan, pokoknya harus terus dicari sampai tidak ada pecahan dalam persamaan tersebut, meskipun itu pemisalannya misalkan U, V, W, X, Y, Z kebalik lagi ke A. Nah, itu pokoknya harus cari sampai yang nggak ada pecahan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu persamaan 4 kita substitusikan ke persamaan 3. Persamaan 3 kan T sama dengan U ditambah U per 2. Nah, U-nya kita substitusi dari persamaan 4, yaitu 2V, U sama dengan 2V. Didapat T sama dengan 3V. Ini kita tandai dengan persamaan kelima. Kemudian, langkah selanjutnya itu persamaan kelima kita substitusikan ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 kan Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Nah, persamaan 5 itu kan T sama dengan 3V. Kita substitusikan ke persamaan 2, didapat hasil akhirnya Y sama dengan 14V dikurangi 4. Nah, ini kita tandai sebagai persamaan 6. Kemudian persamaan 6 substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 kan tadi yang paling awal 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Nah, kita substitusikan Y sama dengan 14V dikurangi 4 ke persamaan 1. Didapat hasil akhirnya itu X sama dengan 73V dikurangi 19. Maka didapat penyelesaian umumnya adalah X sama dengan 73V dikurangi 19 dan untuk Y-nya 14V dikurangi 14. Oke, untuk penyelesaian khususnya yaitu kita gunakan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, X-nya kan tadi 73V dikurangi 19. Ini lebih dari 0 ya harusnya. Kemudian kita kedua ruasnya ditambah 19, didapat V lebih dari 19 per 7. Dan untuk Y lebih dari 0, 14V kurang 4. Kan tadi sudah dapat ya sama dengan 14V dikurangi 4, lebih dari 0. Kemudian kedua ruas kita jumlahkan dengan 4. Maka didapat V lebih dari 4 per 14. Kemudian disederhanakan didapat V lebih dari 2 per 7. Nah, ini untuk garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya. Nah, ini untuk titik 19 per 7. Nah, ini seharusnya 2 per 7 ya. Bentar. Ini itu harusnya 2 per 7 ya. Ya, mohon maaf ya. Ada typo. Nah, jadi ini untuk titiknya kan. Nah, kita diarsir. Nah, ini untuk lebih dari 19/73 kan ke kanan diarsir. Kemudian ya sama yang 2 per 7 juga diarsir ke kanan karena lebih dari 2 per 7. Nah, jadi didapat yaitu V-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ke kanan. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, misalkan V-nya itu 1 disubstitusikan, maka didapat X 54. Nah, kalau V-nya 2, X-nya 127. Begitupun juga dengan Y. Misal V-nya 1 disubstitusikan ke sini, maka didapat Y sama dengan 10. Kemudian jika V-nya 2, didapat Y sama dengan 24. Dan seterusnya ke kanan ya untuk V-nya, bilangan positif. Bilangan bulat positif. Nah, maka jadi himpunan penyelesaiannya adalah V di mana V lebih dari 19 per 73 dan ini harusnya
Ini seharusnya V, anggota bilangan real. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Sudah selesai pembahasan UAS teori bilangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.